Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masuk hari yang ke-20 ya, malam nanti insyaallah masuk malam yang ke-21. Ya, seperti biasa kita tetap berdoa kepada Allah supaya kita tetap dikuatkan ya, dan dapat beribadah dengan ya, maksimal di bulan akhir-akhir 10 terakhir itu. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Sering saya mendengar kalau membawa acara tanpa sadar ya, atau bahkan pernah juga penceramah yang kurang pas mengucapkan asyrafil anbiya, wa ala asyrafil anbiya, bacanya asrafil anbiya. Itu artinya jauh berbeda. Kalau asyrafil anbiya itu ya yang paling mulia daripada semua nabi. Tapi kalau asrafil anbiya itu yang paling berlebih-lebihan. Ya. Boros. Jadi jauh artinya. Jadi yang pertama artinya sangat baik, bagus, mulia, tapi yang kedua jelek. Ala asrafil anbiya itu jelek sekali artinya. Ya, kemudian yang kedua kita adakan waktu sesekali nanti. Yang ceramah itu bukan saya saja. Ya, bukan ustaz-ustaz yang kita panggil saja. Kita minta siapa yang bersedia. Nah, termasuk kawan-kawan dari tabligh menyampaikan pengalaman spiritual beragama ya. Saya di kampus terutama untuk di tingkat pasca sarjana yang orangnya sudah rata-rata sudah berkeluarga, sudah berumur. Saya terakhir dulu saya lakukan, sekarang sudah sering lupa saya, menyuruh mahasiswa itu menulis pengalaman spiritual pribadinya. Saya dapat pelajaran dari itu banyak sekali. Ada orang yang kelihatannya seperti preman saja, seperti ya pakai levis, pakai kaos, pakai apa. Tapi waktu saya baca pengalaman spiritualnya itu luar biasa, biasa sekali. Saya banyak belajar juga dari situ. Pernah sekali waktu Bupati Rohul itu Pak Ahmad MS. Pak Ahmad itu salah satu kebijakannya memaksa pegawai negeri salat berjamaah. Saya pernah beberapa kali ke sana. Daftar hadirnya, kehadiran masuk kantornya itu di masjid. Salat subuh kan banyak pegawai Rohul itu, beberapa daerah, bahkan ada dari Tandun, dari Jumbatu itu. Subuhnya ke Pasir. Jadi banyak juga yang ngutuk-ngutuk ke bupati itu, marah-marah itu, macam-macam lah minta, dipaksa. Pernah dia bertanya kepada saya, "Bang," katanya, "boleh nggak saya paksa pegawai-pegawai yang Islam ini salat? Yang kedua, boleh nggak saya paksa dia salat berjemaah masjid? Masjidnya kan cantik masjid itu. Dan semua pakai baju putih. Karena di Pasir itu ada daerah tarekat. Jadi orang itu baju putih zikir bersama.
Saya bilang kepada hadis Nabi, murru auladakum bis shalah, suruhlah anakmu salat waktu umur berapa? 7. Umur 10 enggak salat juga dipukul. Tapi ingat Bapak Ibu, dipukul tuh dilecut, bukan ditinju. Ya. Ada pengalaman dari Desi dari kantor, di kantor pemberdayaan perempuan dan anak. Ada satu kasus, anak itu ibu bapaknya bercerai, yang satu ke Medan, yang satu di daerah kita, di Kampar sana. Jadi sepakat anaknya tidak ada yang melihara keduanya, tapi melihara itu adalah ibunya, kakaknya daripada suami. Bapaknya itu preman. Kira-kira anaknya berumur 13 tahun, si bapak ini hijrah lah, ya. Bagus, hijrah dia, tobat dia, masuk dalam satu kelompok pengajian. Anak yang selama ini tidak biasa salat tahajud, dipaksanya, dibangunkan, tidak mau ditejuinya, maka anak tuh, pukulinya. Akhirnya orang tuanya marah-marah mengadu ke polisi, diselesaikan oleh polisi dengan kawan-kawan di kantor. Ini bukan ditenju. Jadi nanti kalau sampaikan, kenapa kamu pukul, kamu tenju anak kamu? Nabi nyuruh katanya. Bilangnya Nabi itu 4.000 itu pukul ditahdid, memukul untuk beri pelajaran, jadi dilecut. Kalau pepatah orang kampung dulu, sayang di anak dilaci. Bukan sayang anak ditinju, sayang di anak dilecut. Sayang di kampung, bukan ditinggalkan, ditinggal-tinggalkan. Ya, kalau tinggalkan kita merantau habis namanya. Ya, ada lagu dulu, tinggi melanjut lakau batuang, ndak den tabang-tabang lai. Tinggal menyanggut lakau kampung, ndak akan tengok-tengok lain. Itu orang sakit hati kan, orang di kampung kan. Bukan begitu. Jadi dilecut itu litahdid, untuk beri pelajaran. Mungkin sesekali nanti kepada kawan-kawan di tabligh, ya, jemaah tabligh, kita minta siapa yang bersedia nanti menyampaikan pengalamannya sebelum dan sesudah dan apa yang dirasakan. Kok mau 40 hari meninggalkan keluarga sekian lama? Kalau bersuluk bisa. Ini berjalan jauh-jauh tinggalkan keluarga. Bagi orang tidak pernah ikut, saya juga belum pernah ikut, itu bisa membayangkan saja. Kalaulah tidak ada terasa yang baik untuk diri, tidak mungkin dilakukan. Ya. Lalu dari ke masjid, nah itu baguslah lalu ke masjid. Tapi jalan ke sana sini. Pengalaman spiritual itu perlu disampaikan, perlu diketahui supaya kita berbagi. Ini jadi Bapak Ibu nanti tidak sekedar mendengar, ya, walaupun tidak hafal hadis, ayat segala macam, paling tidak sampaikan pengalaman spiritual sehingga orang mau seperti itu. Bapak Ibu sekalian, baik, kita lanjutkan sedikit ayat lagi dalam surat Al-Baqarah, sambungan yang kemarin, atau tadi malam. Jadi pada ayat yang ke-16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi orang yang tidak mau diajak, ya, dia diajak beriman, katakannya orang beriman itu orang bodoh. Diajak pergi pengajian, yang pengajian itu orang bodoh, ya, diajak berbuat itu orang bodoh, ya. Kemudian yang kedua, dia memperolok-olokkan orang beriman di depan orang beriman, di depan orang-orang baik, pura-pura, ya. Itu orang munafik. Orang munafik memang seperti itu. Kayak loyal sekali, baik sekali, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa inna mustahzi'un. Ketika kembali dia kepada gengnya, ya, pada seberhennya, dia mengatakan, ya
saya hanya melolok aja, memainkan mereka. Tapi Allah mengatakan Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Ya. Ini orang munafik. Bapak dan Ibu sekalian ingat, Allah lebih benci kepada orang munafik dibanding orang kafir. Kok gitu? Coba baca dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Neraka orang munafik itu paling bawah, paling panas. Itu orang munafik. Orang kafir tidak sebut seperti itu. Orang kafir pura-pura baik, pura-pura kooperatif, pura-pura sangat loyal segala macam, tapi di belakang diputanya, Pak. Hati-hati. Nah, ulaikal ladzina istarud dhalalata bil huda. Orang seperti ini nya pura-pura beriman berarti adonya tahu seketek sedikit tentang Islam, tentang apa yang baik, tahu sedikit, tapi ditinggalkannya. Mereka inilah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi kalau ini kesesatan, apa petunjuk itu uang pitihnya, hanya balik kesesatan itu petunjuk, diambil kesesatan petunjuknya gitu. Itu artinya ulaikal ladzina istarud dhalalata bil huda. Jadi seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Ayat ini mengupamakan kehidupan kita ini seperti orang yang berniaga, orang berdagang. Semakin rajin dia berbuat pura-pura seperti itu, pura-pura baik padahal hati tidak baik, orang seperti ini perniagaannya tidak ada untung sedikit pun. Mereka merugi. Maka dan orang seperti ini tidak akan pernah mendapat hidayah. Akhirnya apa? Kenapa nampak dia selagi semakin lama semakin tenggelam, semakin lama semakin tenggelam. Tapi seperti yang tadi, mereka merasa mendapat hidayah. Mereka merasa mendapat petunjuk. Mereka merasa sudah berada di jalan yang benar, tapi kerjanya merusak semua. Bapak Ibu sekalian, suatu negeri yang banyak orang munafiknya itu lebih buruk daripada negeri yang kafir. Kenapa? Orang kafir bisa saja dia tidak beriman sekedar, tapi kalau orang munafik membuat keburukan dengan berlindung di bawah seperti baik. Itulah orang yang zalim. Zalim itu artinya menyembunyikan keburukannya ada di hatinya, tapi di depannya baik. Tapi di belakang itu numpang. Yang buruk itu, yang jahat itu. Orang terpedaya. Negeri yang banyak munafiknya, berarti negeri itu paling buruk dan paling rusak daripada negeri orang kafir. Kita tengok aja lah negeri kita seperti ini. Negeri ini kaya raya. Tak ada negeri apa. Seluruh kekayaan dunia itu ada menumpuk di sini. Ini yang disebut oleh dulu datang ke Indonesia seorang Syekh Al-Azhar Muhammad Saltut namanya. Dia bilang Indonesia ini biladuka jannatud dunia. Dia berkata kepada pemandu sopir yang mengantarnya di Jakarta terus ke Bandung, Jawa Barat, keliling sampai ke Sumatera. Dia sebut biladuka jannatud dunya qit'atun minal jannah nuqilat ila dunya. Negeri kamu ini adalah surganya dunia. Qit'atun minal jannah, potongan surga yang dipindahkan ke bumi. Dari hasil kajian para ahli, bahkan sejak zaman sebelum Yunani, dikatakan inilah negeri surga dunia.
Seluruh kekayaan alam yang ada di dunia ini ada di Indonesia semuanya. Makanya orang berebut-rebut merebut Indonesia ini, menguasai Indonesia ini. Kaya raya. Ada seorang kawan dia ahli geologi. Sumatera ini ya, ini kan pulau pecah, nama pulau emas ini, Sumatera ini. Katanya kalau digali tanah Sumatera ini sampai dari Sabang sampai ke Lampung sana, itu uang aja semua. Saya dapat cerita pula baru-baru ini, saya pun tidak tahu benar apa tidak, tapi yang bicara itu adalah ahli. Katanya di Dharmasraya itu ada apa ya? Ada pembuatan jalan tol. Ada bukit yang dibelah. Bukit yang dibelah. Kata masyarakat di sana, tanah bukit yang dibelah itu diminta sakarapa tidak bisa dah. Bawa keluar semua. Kayak kita ke Bangkinang misalnya atau arah ke sana kan ada bukit yang ditebus. Berapa banyak itu bukit besar itu, tanah itu tidak besar diminta. Dibawa ke negari Angku. Kenapa dibawa ke sana? Di situ ada emas. Itu yang dibawa di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu kayanya negeri ini, ya. Jadi, bakal sampai jadi Tokian, ya. Karena negari kayu itu, ya kan. Jadi perdagangan tadi, pemarah pihak tijar tidak beruntung perdagangannya, kemudian tidak mendapat petunjuk, orang itu tidak pernah dapat petunjuk, dia merasa sudah benar kalau dia merusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita mulai negeri kita ini terasa rusak, ternyata rusak. Rusaknya berat sekali. Kita awali, kalau negeri itu rusaknya berat, berarti orang munafik banyak di situ. Contohnya ini, negeri kaya, orangnya susah. Minggu lalu saya buka puasa bersama dengan seorang kawan kolonel, letkol penerbang pesawat terbang. Katanya orang Singapura, orang dari Vietnam atau dari mana, mereka sering numpang latihan terbang di sini. Senang kalau dapat dia numpang latihan di Indonesia. Kenapa? Dia terbang di daerah yang indah, tapi dia tahu ini kaya. Apa katanya? Sayang ya, Indonesia yang sekaya ini, sebagus ini, secantik ini, kok rakyatnya miskin-miskin. Singapura itu negaranya selalu tapak tangan, dari ujung ke ujung saya tengok. Tapi sejahtera, kenapa? Itu saya katakan tadi, orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya. Kalau hanya kafir dirinya, tapi kalau orang kafir. Nah, kenapa tadi? Negeri orang tidak sekaya kita. Ya. Tetapi rakyatnya sejahtera. Karena tadi pemimpinnya walaupun mereka tidak beragama Islam tapi lurus-lurus. Seperti saya katakan juga dengan guru, cerita tentang guru saya dulu itu, Al-Quran adalah kitab yang paling masuk akal, logis, sumber ilmu pengetahuan. Tapi saya heran kalau orang Islam kok tidak mengamalkan ini, sehingga negeri Indonesia tidak baik. Kami yang banyak mengamalkan itu. Jadi orang-orang itu ternyata dulu katanya si Bush itu sering baca Al-Quran. Tapi yang diambilnya adalah semangat keilmuannya di situ. Orang-orang Eropa seperti itu. Sekarang Putin itu sering mengaji. Ya. Mantan Perdana Menteri Inggris masuk Islam banyak karena banyak baca Al-Quran. Dia dapat inspirasi dari Al-Quran itu. Kita dilomba-lombakan, tapi tidak dapat inspirasi. Bahkan perlombaan itu musabaqah itu untuk jari piti. Ya. Rusak. Ya. Kalau bapak-bapak aja ada membaca buku saya, bukunya saya tulis yang terbaru, bertanya kepada Allah, saya tanya situ, munafikkah kita?
Saya jelaskan semua satu persatu. Munafik luar biasa. Negeri orang itu lurus-lurus mereka. Tahun 2004 saya kursus bahasa Inggris di Singapura. Ada berapa minggu itu? Sekitar 20 hari. Setelah mengikut kursus itu berapa ya? 14 atau 15 hari. Ada kawan yang dari Indonesia sama-sama dengan saya. Dia mengusulkan yang 20 hari itu diperpendek, dicukupkan saja di 15 hari. Dia mengusul kepada guru itu supaya diperpendek. Apa kata guru? I don't understand what you mean. Nak ngerti nak makasih. Orang tu dah tahu, orang tu kalau 15 hari ya 15 hari, 20 hari ya 20 hari. Dia awak nak 20 hari jadi 15 hari jadi seminggu. Tapi hitungannya tetap 20 hari. I do not understand what you mean. Nak ngerti nawang kecil itu dah. Bingung orang tu. Awak biasa berbuat, tapi tanda tangannya 20 hari. Itu munafik. Kerusakan yang luar biasa dibuat. Bapak Ibu sekalian, ini negeri kita, ini kita. Itu makoranya awak merasa sih kok. Ya. Orang miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan ada lawak-lawak, orang lawak dipelihara, iya dipelihara. Yang miskin dipelihara supaya tetap miskin, yang bodoh dipelihara supaya tetap bodoh. Saya punya seorang kawan kiai. Waktu saya kursus bahasa Belanda di Erasmus Hayes di Pelita Belanda Jakarta itu. Dia S3-nya di Jogja, saya di Jakarta. Dia punya jemaah juga di Jakarta, Kiai. Dia punya ngontrak rumah sama dengan saya, Kemah Peta. Dia bawa pengajian. Sekali saya dengar pengajian dia sudah S3 mau doktor lagi, tapi pengajian orang sisu, orang tidak ada dorongan untuk membuat jemaahnya bersemangat untuk mencari ilmu, untuk berekonomi, nggak ada. Apa saya bilang? Bung, saya bilang. Manta ini, antum ini sudah mau doktor, udah S3. Kok kaji kamu itu gitu? Apa katanya? Itu kaji untuk mereka, untuk kita bukan itu. Kamu munafik, saya bilang. Ya, merah mukanya. Mau maaf sekali lagi. Ada orang yang pakai sorban segala itu. Munafiknya, diperbodohnya rakyat. Banyak lagi cerita tentang itu negara yang kita tidak jumpai di negara-negara yang bukan Muslim. Lurus-lurus, jujur-jujur orang. Kita kok tidak? Apa salahnya ini? Ini kitab yang terbaik, yang terlengkap, yang paling logis. Tapi kok kita tidak seperti itu? Ternyata tidak cukup dengan kitab ini saja. Dalam artian apa? Harus ada yang memberi contoh pemimpin yang melaksanakan kitab ini. Ini saya ceritakan sekali lagi pengalaman saya waktu di Jepang kemarin itu. Negeri Jepang itu kan katanya hampir lebih 40% orang Jepang itu tidak beragama. Ya, dia lost agamanya, nggak ada. Sangat tertib negerinya. Ya, sudah banyak juga alhamdulillah negeri yang tertib, tapi ini paling tertib negerinya. Bukannya tertib negerinya, orangnya sangat peduli kepada orang lain. Peduli. Waktu berdialog dengan mahasiswa itu, namanya di Nihon University. Nihon University itu kayak kita UI lah. Tapi dia swasta, terbaik. Mahasiswa semester 7, semester 9. Saya berdialog dengan mereka. Dia banyak bertanya tentang Islam, tentang Indonesia. Tapi terakhir saya bertanya, saya tengok negeri Anda ini teratur. Kenapa negeri Anda bisa teratur? Jawabnya apa? Karena kami punya peraturan. Loh, jadi kamu patuh pada peraturan? Iya. Kenapa kamu patuh pada peraturan? Karena dibuat oleh pemerintah kami.
Oh begitu. Jadi kalian percaya dengan pemerintah kalian? Iya katanya. Kenapa kalian percaya dengan pemerintah kalian? Karena layak dipercaya. Nah, waktu dia ngomong seperti itu saya terdiam. Saya terdiam karena layak dipercaya. Jadi apapun kata pemerintahnya diikutinya. Kenapa? Karena layak dipercaya. Seperti Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar ketika Nabi mengatakan beliau pulang Isra Mi'raj, orang lain mengatakan Nabi Muhammad bohong. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang Muhammad? Kalau Muhammad saya percaya. Begitu. Saya seperti tersindir waktu itu. Setelah itu saya diam lagi, saya bilang ngomong saya. Karena ewaknya. Gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, nah, salah satu bentuk orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk itu, contoh yang paling mudah saja, waktu pemilu kita nggak suka dengan orang itu, kita nggak suka dengan partainya, tapi datang ke rumah membawa uang 100.000, sembako seketek, batuka pilihan. Gara-garanya itu. Yang pertama harga diri kita diberi hanya 100.000, yang kedua kita tahu ada yang lebih baik. Tapi karena ndak magi hak beti do, ndak pilih. Dipilih yang itu dijual lah keyakinan kebaikan itu dengan harga 100.000, 50.000. Ada orang diajak demo. Ngapa demo? Ndak tahu. Kenapa ikut sini? Disuruh. Untuk apa? Untuk begini-begini. Dikasih uang, dikasih iya berapa? 50.000. Tidak jelas. Ada orang munafik dan mau ajak orang untuk munafik. Lalu terpilihlah orang-orang yang munafik juga memimpin negeri, lalu akibatnya rusak negeri. Fidarki asfali minan nar. Itu artinya tidak hanya nanti di neraka, orang munafik itu akan menimbulkan malapetaka besar kepada negeri di mana banyak orang munafik itu ada. Ini kalau kita pahami ayat ini, ke sana perginya bisa mengembangkan pemahaman itu. Maka kita selalu berdoa supaya Allah membuat hati kita istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya zat yang maha membolak-balikkan hati. Awak sebenarnya nak memilihnya, tapi gara-gara dia datang ke rumah, digosok-gosoknya punggung seketek, dia putih 100.000 tukar. Doa kita kepada Allah, ya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu, janganlah sampai aku bisa dibeli. Aku bermusuhan dengan saudaraku karena membela orang-orang yang munafik atau membela orang-orang yang sesat. Wala takunu lil khainina khasima. Jangan kamu sampai dengan saudaramu sendiri berkusumat, bermusuhan gara-gara menolong orang yang berkhianat. Ini ingatan dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, waktu syuruk sudah datang. Ya, kita cukup kasih demikian dulu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkannya besok pagi. Tapi kalau ada yang bertanya, silahkan saja kalau ada, ya mumpung ada waktu sedikit bertanya. Kalau nggak ada, baik kita cukup kasih demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.